Sama-sama kita dengarkan sampaian dan uraian Ustaz kita Dr. Mahyudin SIK MA. Waktu dan tempat dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya jawapan salam tu masih ada yang alun mabuko lah. Cak kita ulang balik nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai banyak je orang mah. Ucapan paling pantas kita ucapkan kini ko adalah ucapan syukur pada Allah. Alhamdulillah. Dek karano malam nan ke-24 ko kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Hujan ko yang tadi turun tidak menghentikan langkah kita untuk hadir di rumah Allah ni. Kita berharap mudah-mudahan hujan yang turun itu tidak hanya mendatangkan basah tapi mendatangkan rahmat buat kita semua ya. Seterusnya salawat dan salam yang tidak bosan kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa disampaikan buat putra Abdullah, buah hatinya Aminah, ayahandanya Fatimah, suaminya Khadijah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum ambo tampil tadi ada ananda kita lah tampil duluan. Bapak Ibu kalau disuruh menghafal mungkin payah kita kini guna. Karena baraja di waktu ketek itu sama mengukir di atas batu. Tapi baraja lah dewasa lah tua ko, bagaikan mengukir di atas air. Kadang-kadang lah kita berusaha pak, lah dia apa pagi ko, lai dapet. Kemudian berencananya, lah dapet mah. Beko sembahyang maghrib, beko aiko lah di bawah ayatnya. Pasti bawa sembahyang maghrib tu kul juga baru keluar kul. Dia tu dapet pagi kadang petang malam lah hilang. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, itu gara-gara faktor faktor usia, faktor umur mungkin. Tapi tidak apa-apa Ibu, tidak usah berkecil hati. Tapi insya Allah harta kita ada mengalir pada penghafal Quran, itu pun insya Allah jadi saksi di hadapan Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ni kita diamanahkan oleh pengurus. Tapi saya heran, sejak kapan saya dokter? Dokter saya belum selesai. Tapi dokter pertama saya di Masjid Darul Muttaqin. Ini jadi doa insya Allah ini. Amin ya Allah. Mudah-mudahan segera itu. Amin. Itu satu. Yang kedua, antisipasi kemerosotan akhlak umat muslim. Ceritalah seketik dulu Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bercermin dari cerita ini, kita bisa bayangkan bagaimana kemerosotan umat, akhlak umat saat ini. Tabayang dia Pak Ibu, kalau dulu anak-anak kita tu Pak, atau kita masih anak-anak Pak, masih anak-anak. Kalau orang tua tu punya tamu, orang tua kita tu punya tamu, biasanya kita tu mangga. Tak boleh lu lalang dah Pak Ibu. Ya. Batahan kok di dapur, kok di kamar, betul tak? Tak bisa sembarangan. Kalau kita lupa khilaf sembarangan jo jalan pontang panting jo, mato tu walang rati tu mah. Mato gaya walang rati tu berang maksudnya tu mah. Betul tak Pak? Agak gikos dek, itu lah berang tu mah. Kini calilah Pak Ibu. Boleh tak itu kan anak kini giko? Bukannya nyo takut malah nyo tanya, "Manga mato mak tu mak aje." Ya. Ini perkembangan itu. Mangat mato apa tu Pak? Ditanyanya tu. Akhlak seorang anak kepada orang tua pun kinilah sudah terlanjur rusak. Ambon dia ceritalah, ada apa-apa satu. Anaknya lah 35 sampai 40 tahun. Bayangkan kalau umur anak sampai 40 tahun, umur bapaknya kira-kira berapa tu?
kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Masih duit apa ya Pak? Masih duit. Cuman deh anaknya kolah terlanjur orang sukses, orang lah betul-betul kaya, sukses, payah dapet wakatunya baca rito juga ya. Padahal setiap orang gaib Pak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan terindah dalam hidupnya itu bisa berdampingan dengan anaknya, bisa cerita banyak dengan anak kau. Itu kebahagiaan tuh Pak Ibu. Inyo cari-cari waktu anaknya kau ndak dapet dah. Satu waktu karena pengen hati sudah begitu ingin bercerita banyak dengan anak, umur lah 70, orang 70 barang kira Pak Ibu. Yang jalan saya lah payah, angok saya lah sasak, ngecek saya cie-cie. Satu waktunya temui anaknya tuh, satu pagi. Anaknya kok sedang asik baca koran kan? Ya karena orang hebat, orang sukses itu kan harus update informasi terbaru. Dia lihat anaknya ngeteh sedang ngopi, baca koran. Dia coba datang samping-sampingnya itu, dekat duduknya itu. Lalu dia pengen cerita tapi dia bingung memulainya pakai apa. Karena anaknya masih sibuk juga. Pada akhirnya Pak Ibu yang dirahmati Allah apa? Dia bingung cari cara gimana supaya bisa cerita. Allah yang kasih cara. Apa yang Allah berikan caranya itu? Hinggaplah satu burung depan mereka itu. Hinggap satu burung nih. Inilah nih mulai awal cerita nih. Apa nih mulailah ngomong dengan terbata-bata satu-satu kata dia ngomong. Nak, itu burung apa nak? Ini tahu itu burung apa, tapi dia itu ingin membuka cerita. Nah, itu burung apa nak? Dibuka santai juga anaknya kok lihatnya itu burung pipit ya. Lah titik. Aniang apa gua aniang dan anak gua aniang loh baca Quran loh. Hanya itu. Di apa gua ndak merasa puas diulang lihat pertanyaan yang sama. Nah, itu burung apa? Dijawab lo balik dan aku, itu burung pipit ya. Hanya itu titik. Sampai yang ketiga Bapak Ibu. Nah, itu burung apa? Ndak le dah. Mulai anak go kareh suaranya. Lah barangkali kecaan, Pak itu burung pipit ada ngandak go ya. Mulai. Jadi ayahnya ini bukan melawan lagi, dia enggak lawan lagi cakapnya itu, dia hanya gemetar, takut, dia berbalik dan masuk dalam rumah. Karena suara bentakan anaknya itu sudah begitu dahsyat, mengguncang jiwanya. Dia masuk dalam rumah, dia enggak tenang, dia cari memorinya yang dulu, ketemulah dia satu kertas kecil. Dia lihat kertas ini, dia kasih, dia keluar rumah lagi, dia kasih sama anaknya itu. Dia kasih tanpa bicara, anaknya pun sambut itu kertas tanpa bicara juga. Ayahnya kembali masuk dalam rumah. Apa isi kertas itu Pak Ibu? Nak, ingatkah engkau di saat usiamu 3 tahun, kita duduk-duduk di halaman rumah, ada satu burung yang hinggap di dekat kita, engkau bertanya itu burung apa? Aku jawab, selalu aku jawab setiap engkau bertanya. Tapi tahukah engkau nak berapa kali engkau bertanya? Bukan 10 kali nak, 100 kali. Tetap ku jawab dengan cinta. Anak-anak kata gitu Pak. Tuh, itu burung apa tuh? Burung pipit. Atuh, itu umur 3 tahun lah. Wajar. Tapi tak sedikit pun pernah dibalas sama bapaknya itu dengan marah. Ini anak baru 3 kali santiangnya, marahnya luar biasa. Gemetar. Ketika anaknya melihat itu, dia langsung kejar bapaknya ke dalam rumah, dia peluk, dia sujud di kakinya itu, dia mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada orang tuanya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada di antara kita nih yang tidak punya orang tua, betul Pak? Ada. Cuman sudah seperti apa etika kita terhadap orang tua, moral, akhlak kita terhadap orang tua itu. Kalau ke orang tua saja sudah tidak bisa betul, apatah lagi kepada orang tua orang lain. Betul Pak? Kalau sudah ke orang tua sendiri nggak bisa sopan, apalagi ke orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada di antara kita nih yang tidak punya orang tua. Yang tidak punya orang tua itu Nabi Adam. Nabi Isa tidak punya bapak tapi punya ibu. Tapi kita semuanya punya ayah dan ibu. Masalahnya sekarang ada ayah itu ibu tuh, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia.
Jandek karena orang tua lah meninggal dunia, kita merasa lah selesai kewajiban berbakti buat ayah dan ibu tu. Tidak. Kewajiban berbakti kepada ayah dan ibu tu sampai roh berpisah dari badan, sampai akhir hayat, barulah selesai kewajiban berbakti buat ayah dan ibu tu. Cuman kalau masih hidup, jaga, rawat, asuh, jangan bentak. Wala taqul lahuma uffin, begitu yang diterangkan surah Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Uff itu artinya apa? Jangan sesekali berkata Kita kok tidak pernah nyebut tapi banyak. Ya, tolonglah beko laluan sekali. Tidak ada dah tapi ambianlah tu. Tolong aja. Banyak nya sama. Ngomong begitu saja durhaka, apalagi yang lain. Kalau masih ada, rawat, asuh, jaga, pelihara dia. Tapi kalau tidak ada ledo, tentu yo. Ambo Pak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, lah barangkali matogo mancalia, mato wak langsuang wa mancalia, ada seorang anak di ketika usia orang tuanya sudah tua renta, dia buat rumah kecil di belakang rumahnya itu. Naudzubillah. Semua naudzubillah min zalik. Bahkan mohon maaf Pak Ibu, magih makan saya main suruhan. Kita udah lihat itu. Main suruhan. Lebih keren dia merawat anjingnya daripada orang tuanya. Anjing kok calik, mohon maaf. Ada orang banjang tuh sore-sore dibawa tuh jalan-jalan. Ya. Oh, agak limoy kuah dibawa jalan-jalan. Orang gaek ndak tak bawa pernah sekalipun. Allah ba'a gitu. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ada ama apa tu nyo pengertiannya luar biasa. Nak, mama caliak kalian tuh sibuk banal lah nak, ndak ba'a nak. Mama ngerti, tapi ndak ba'a tolonglah kok kuliah antan saya mak ke panti asuhan biar banyak kawan mak sini. Ya. Datang anak yang kurang ajar kau, ini angin segar nampak dia tu. Dah ada mak, bilo. Bisa ada. Tapi tahu ndak Pak Ibu? Orang tua mana yang ingin jauh dari anaknya itu? Ndak ada. Di akhir usianya itu, dia enggak butuh mobil, dia enggak butuh kekayaan, yang dia butuh itu adalah ketenangan. Salah satu ketenangan itu adalah bisa berada dekat dengan anak yang dia cinta, yang dia besarkan dari kecil hingga tua, hingga dewasa. Tapi ternyata lah dewasa kadang-kadang berbalik. Hanya teman cerita yang diminta, diantar lo ke panti jompo, panti asuhan. Ingin dakwahnya senang kan? Tapi Pak Ibu yang dirahmati Allah, coba telusuri isi hati nuraninya, mana yang dia pilih. Yang dia pilih itu tetap berada di dekat anak yang dia cintai. Ndak ada mah biswa, ndak ada jantan biswa. Insyaallah dicaliaklah sekali sehari. Deh, rupanya sekali sehari go 2 hari saja. Dan ketiga ndak ada ledo sekali seminggu. Sekali seminggu ndak ada sekali sebulan. Sekali sebulan orang disuruh kasinan pembantu. Dia suruh kasinan. Sampai meninggal di panti asuhan jo. Pak Ibu yang dirahmati Allah, coba tanya lagi sekali lagi. Seperti itukah akhlak moral kita kepada orang tua itu? Ustaz, awak dulu mada Ustaz, nakal, bandel. Tapi sayang Ustaz, dia minta maaf orang tua bola dipanggil Allah duluan. Baca ya Pak Ustaz. Satu-satunya yang paling utama itu adalah mohon ampun pada Allah. Mohon ampun pada Allah. Taubat, mohon ampun pada Allah. Sujud, minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku tahu dulu di saat orang tuaku masih ada, berapa tetes air matanya yang saya keluarkan gara-gara perangai saya. Berapa kali saya banting pintu di depannya itu. Berapa kali saya tokok lemari di depannya itu. Ya Allah, ya Rabbi, tidak ada yang bisa kulakukan hari ini. Ingin rasanya ku cium tangannya, ku peluk tubuhnya, bersujud di kakinya, tapi malang nasib, orang tuaku sudah tak ada lagi di hadapan. Maka terima taubatku ya Allah, mohon ampun ya Allah. Sudahlah, mohon ampun. Yang kedua, kalau dia berbakti terus buat ayah dan ibu tu, jangan hanya sekedar minta ampun, perbanyak amal soleh.
banyak amal soleh. Kenapa? Ini Asy-Syu'ara, Ustaz kita pasti paham. Wa alaysal insani illa ma sa'a. Bahasa awak ya. Seseorang akan memetik hasil apa yang dia usahakan. Kita enggak paham. Kita lihat Nabi yang terangkan. Wa inna auladikum min kasbikum. Anak-anakmu adalah hasil usahamu sendiri. Kalau anak itu beramal soleh, insya Allah mengalir buat ayah dan ibunya. Otomatis. Kenapa? Anak soleh itu adalah hasil usaha orang tua itu sendiri. Kok anak itu beramal soleh, insya Allah amak juga paknya dapat bagian tanpa mengurangi bagian anak itu sendiri. Ibu, bapak, ibu, kita tarawih beko. Tadi isya berjamaah, insya Allah itu amal soleh. Tarawih santalai itu amal soleh. Witir santalai itu amal soleh. Mandanga tausiah kok insya Allah amal soleh. Orang tua akan bangga mengalir buat dia, insya Allah. Makanya perlu segala amal itu lillahi ta'ala. Apalagi Pak Ustaz? Sudah beramal soleh, apalagi? Doa. Mohon maaf, jangan marah. Awak dulu waktu itu amak, waktu itu apa? 3 orang, 5 orang kami bersanak berkeluarga, kakak beradik. Awak lah yang paling disayang sama amak awak. Mungkin doa awak diterima kok mah. Oh, belum tentu. Tidak setiap doa anak bisa diterima Allah. Ini kita berani nih ngomong nih. Tidak setiap doa anak bisa diterima Allah. Ada syarat ketentuan berlaku. Syaratnya 1, anak kalau niat diterima doanya, 1 mesti jadi orang soleh dulu, atau mesti jadi orang solehah dulu. Kenapa? Karena di antara 3 yang selalu mengalir itu adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh lah soleh, insya Allah. Allah Ustaz, insya Allah. Tapi caranya kita tahu soleh apa enggak loh. Ambo lagi mana rumusnya 2. Niat tahu soleh apa tidak, rumusnya 2. 1, adai ma fi hukukillah. Yang kedua, wadai ma fi hukukil ibad. Niat tahu soleh apa indahnya kita. 1, lihat sudah seperti apa hubungan pada Allah. Kewajiban sudah ditunaikan, sudah. Semua kewajiban sebagai hamba sudah. Oke, baru separuh. Lihat yang kedua, wadai ma fi hukukil ibad. Bagaimana pula hubungan tata cara kerama dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah. Sama keluarga, suami istri, anak, jiran tetangga, bermasyarakat, elok-elok saya sudah lah. Insya Allah kalau nan 2 go dapet kepada Allah rancak, kepada sesama makhluk rancak, Allah dapet gitu mah, lah masuk kita orang soleh itu tuh mah. Tapi kalau pincang 1 di antara 2, rajin sholat, tapi sama saudara ndak sapa-sapaan, lah kandai itu. Atau sama orang lain tidak pernah buat salah, santiang, ramah, suka membantu, tapi sembahyang tidak, salah aja tuh. Jadi bukan orang soleh. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kita ini takut ketika kita meninggal nanti, kita tinggalkan generasi kita, generasi yang tidak takut pada Allah. Kita kok tidak lama nih Pak. Cuman anak-anak kita besok Pak, apakah masih tetap istiqamah dalam agama kita nih? Apakah masih tetap istiqamah mempunyai moral yang baik ini? Makanya Pak Ibu yang dirahmati Allah, selagi kesempatan itu masih ada, tetap memberikan pendidikan yang terbaik buat generasi-generasi kita. Kok kini anak lah kadang-kadang tak memungkinkan, cucu tu ambil. Cucu sini atuk ajan kah? Ini bagaimana supaya memiliki sifat takut pada Allah. Kenapa? Karena kehancuran moral itu dipenyebabkan paling utama itu adalah tidak punya sifat takut lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ambo kutip satu perkataan Profesor Salim Said. Ambo kutip, katanya negara-negara yang lain itu maju berkembang. Kenapa? Karena ada yang ditakuti. Ya, seperti Cina takut Amerika, Amerika takut Cina. Indonesia enggak maju-maju, kenapa? Enggak ada yang ditakuti. Tuhan saja pun enggak ditakuti katanya. Iya, buktinya kenapa enggak ditakuti Tuhan? Berapa kali disumpah dengan Al-Qur'an, korupsi ya juga. Makanya kita bisa seperti ini. Pak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi-generasi setelah kita nanti
adalah generasi yang betul-betul punya sifat takut pada Allah, sehingga mempunyai moral yang baik, yang luhur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.